Halo semuanya, selamat datang di channel gue, di video baru. Gue bikin video ini karena di video minggu lalu, yaitu vlog gue ketemu Ran, terus gue jadi speaker di Sounds of Indonesia. Ada banyak dari kalian yang komen, minta gue bikin video tentang gimana gue belajar bahasa Inggris. Before we get started, gue encouraging kalian untuk subscribe channel gue. It literally takes only 1 second. Terus subscription is free, dan lu akan dapetin konten dari gue seminggu 2 kali. Jadi lu gak akan kehabisan bahan-bahan untuk ditonton kalau misalnya lu lagi gabut. Kalau udah subscribe, let's get started. Sebelum gue move on ke poin-poin yang pingin gue sampaikan, gue pengen kasih disclaimer dulu ke kalian. Jadi gue bikin video ini bukan sama sekali merasa kayak bahasa Inggrisnya lebih jago daripada kalian atau whatsoever. Gue cuma pengen sharing aja apa aja sih yang gue lakuin selama ini untuk belajar bahasa Inggris. Poin pertama, klise banget tapi it works, adalah bisa karena biasa. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue, make sure kita itu membuat telinga kita familiar dengan bahasa Inggris tersebut. Terus indera kita yang lain, yaitu mata kita, terus otak kita biasain. Contohnya dari hal-hal sehari-hari aja, misalnya kita ngesetting gadget kita, entah itu mobile phone, terus laptop kita atau komputer kita pakai bahasa Inggris only. Selain itu, nonton apapun dalam bahasa Inggris, entah itu video YouTube atau misalnya film. Kalau gue pribadi, YouTube itu sangat membantu gue dalam belajar bahasa Inggris. Pada saat gue gap year ya terutama, itu saat-saat gue akan surfing YouTube like literally every day, dari pagi sampai malam gak mandi, karena gue bener-bener gak ada kerjaan gitu. Terus gue baru dapat laptop, baru dapat akses internet. Ya udah di sana gue started untuk nyari tahu YouTube itu apa, terus siapa-siapa aja yang mau gue subscribe gitu. Dan gue pakai opportunity itu untuk belajar bahasanya. Gue nonton video-videonya Shane Dawson waktu dia masih bikin comedy sketch, gue nonton videonya Fred, gue nonton video-video interview artis dan segala macamnya. It literally helped me, karena content creator di YouTube itu kan biasanya memakai bahasa yang sehari-hari gitu, yang kita tuh akan pakai, yang conversational gitu. Terus gue juga membiasakan untuk nonton film atau video tanpa Indonesian subtitles. Pun gue butuh guidance in terms of sentences, instead gue lebih milih untuk pakai closed caption, dan itu dalam bahasa Inggris. Terus satu lagi yang gue lakukan yang menurut gue penting juga adalah, selain kita familiar dengan bahasa Inggris itu sendiri, kita juga harus familiar sama aksen bahasa Inggris yang ada. Gak perlu semuanya, tapi kayak beberapa aksen utama, contohnya British, American, sowieso, Canadian yang mirip-mirip sama Amerika dikit, Indian accent, Australian, terus kalau udah Australian mungkin New Zealand juga mau dipelajarin. Seringkali kalau misalnya kita kebiasaan nonton atau ngedengerin bahasa Inggris, misalnya American accent, once ada orang yang ngomong pakai British accent, kita akan bingung gitu. Gue pun juga kayak gitu. Kayak contohnya gue inget banget pertama kali gue ketemu Nadir, gue tuh gak ngerti dia ngomong apa. Kayak, what, you're acting like so heavy, like British, London, gitu-gitu loh. Tapi makin gue ngobrol sama dia, terus gue makin nonton kayak film-film kan biasanya rata-rata kayak yang Lord of the Rings gitu, atau Harry Potter, itu kan pakai bahasa Inggris, aksen British. Nah, gue mencoba untuk membiasakan kuping gue sih, dan along the way ya emang akhirnya gue terbiasa dan bisa mengerti. Ada lagi contoh gue belajar aksen Australia itu dengan gue nonton MasterChef Australia, gue streaming gitu di internet. Hal lain lagi yang gue lakukan untuk belajar bahasa Inggris yang lo gak perlu lakukan adalah les bahasa Inggris. Dari pengalaman gue sendiri, gue itu pindah les bahasa Inggris 3 kali. Pertama ke tempat deket rumah gue, yang gue itu masih SD. Terus kedua ke deket sekolah gue, dan dia intermediate level lah, naik level sedikit tempat les bahasa Inggrisnya. Yang ketiga, gue sama native speaker gitu. Nah, di tempat pertama sama tempat kedua, they didn't really help me to increase my English skills. Oke, gue aware of like different grammars and stuff, tapi when it comes to conversational, gue masih gak bisa, gue masih gak ngerti. Karena emang tipikalnya kalau les bahasa Inggris di Indonesia, kita tuh selalu difokusin sama grammar, yang sebenarnya kalau mau kita pakai dalam sehari-hari, it doesn't really matter gitu. Well, it kind of matters, tapi most of the time kalau kita bisa cover like 80% of grammar, orang tuh juga ngerti kok kita mau ngomong apa, sebenarnya maksud kita apa. Dan lagi pula bahkan native speakernya sendiri juga kadang-kadang grammarnya salah. Berbeda kalau misalnya kalian emang pingin nulis sesuatu yang scientific gitu, yang ilmiah, yang serius, atau nulis artikel buat dipublish atau gimana, yang emang grammar lo harus spot on. Tapi when it comes to like conversational sehari-hari, it doesn't really matter. Di tempat yang kedua juga kayak gitu. Waktu itu gue SMP.
Terus gue ke Amerika buat liburan. Terus nyokap gue langsung ngeliat gue tuh nggak bisa pakai bahasa Inggris gue, padahal gue dilesin bahasa Inggris dari SD. Nah di situ nyokap gue kayak nanya gitu, kenapa kok masih nggak bisa, masih AEO gitu. Terus ya udah akhirnya dipindahin. Nah di tempat ketiga ini yang ada native speakernya, barulah gue punya keberanian utuh untuk ngomong bahasa Inggris, mau salah mau bener yang penting gue ngomong. Sebenarnya ini dipengaruhi oleh atmosfer di kelas tersebut. Gurunya itu bener-bener encouraging banget kita untuk ngomong gitu. Jadi mereka nggak shaming kita kalau kita salah, ya mereka koreksi, tapi koreksinya itu manusiawi gitu. Jadi kita nggak ngerasa intimidated gitu loh. Terus teman-teman kita juga nggak ada yang condescending atau nggak ada yang kayak lo jelek ya bahasa Inggris atau gimana gitu, nggak sama sekali. Kita nggak ngerasa insecure sama peers kita di kelas tersebut gitu. Nah sejak saat itu sih, sejak SMA lah, jadi gue bener-bener punya confidence untuk ngomong bahasa Inggris regardless gue bikin salah apa enggak, yang penting gue ngomong. Nah kayak yang gue bilang tadi, lu nggak perlu untuk les bahasa Inggris karena ada yang mampu untuk bayar sekian ratus ribu bahkan sampai berjuta-juta rupiah untuk bayar kelas bahasa Inggrisnya, ada yang nggak bisa. Tapi sekarang hampir semua orang itu punya internet access gitu karena murah, dan internet itu bisa diakses lewat HP kalian, dan HP juga kalian bisa beli. Udah banyak HP murah, terus juga bisa minjem misalnya sama orang tua kalian kalau kalian nggak punya. Makanya manfaatin resource belajar bahasa Inggris di internet, entah itu website, karena banyak banget sekarang udah ada website gratis buat belajar bahasa Inggris, atau kalian misalnya mau download ebook tentang grammar atau tentang apapun bahasa Inggris. Terus kayak yang gue bilang tadi, kalian bisa nonton YouTube, nonton video bahasa Inggris, bisa streaming segala macem, bahkan social media kalian. Kalau untuk website, gue sangat merekomendasikan learnenglish.britishcouncil.org. Gue sendiri juga pakai website itu buat belajar bahasa Inggris. Di sana ada tons of articles yang bisa lo baca untuk increasing skill reading comprehension kalian. Terus ada ngebahas grammar juga. Niveau dari bahasa Inggris itu di differentiate, misalnya English for student gitu, apa English for teacher, English for business. Jadi kalian mendapatkan tema yang relevan untuk kebutuhan kalian. Dan itu full gratis, full gratis dari British Council. Website lain juga ada, kalian tinggal googling, kayak misalnya EF juga punya free English course, ada free English books, terus English tools-nya. Terus social media itu juga sangat ngebantu banget. Gua juga salah satu orang yang belajar bahasa Inggris dari social media, karena literally every day kita pasti main social media, entah itu Twitter, entah itu Instagram, entah itu Facebook. Terus kalau gue biasanya tuh di Reddit mainnya, karena di Reddit kan bahasa Inggris yang dipakai tuh kayak lebih full sentence dan lebih jatuhnya kayak artikel gitu loh di beberapa subredditnya. Senang belajar bahasa Inggris di sana gitu, baca-baca submitan orang di sana di subreddit apalah ya, random gitu. Sekarang podcast kan lagi naik, nah kalian bisa banget subscribe to English Speaking Podcast, ada banyak banget. Kalau gue tuh biasanya dengerin podcastnya Vox, Where Do We Begin, terus The Daily, Science Versus, The Guilty Feminist, banyak lagi, kalian bisa pakai itu. Learning app kayak Duolingo itu juga membantu banget untuk belajar bahasa Inggris. Poin selanjutnya adalah belajar bahasa Inggris dari buku. Dan ini buat kalian-kalian yang tipe belajarnya seneng yang lihat dari buku, terus yang sistematis gitu. Kalian nggak perlu beli bukunya, ya boleh kalau mau, tapi kalau gue, karena gue mental gratisan, jadi gue suka nyari ebook atau PDF di online gitu. Kayak misalnya yang gue download Grammar for Dummies yang warna kuning, itu sangat membantu dan explanation-nya juga sangat bagus, ideal untuk dummies kayak gue gitu, buat lebih mengerti grammar dan gimana cara pakainya. Baca itu juga penting. Jadi ngebaca artikel bahasa Inggris itu benar-benar bisa ningkatin reading comprehension kita. Karena reading comprehension itu bukan cuma terkait dengan penguasaan bahasa, tapi juga functional literacy kita. Karena bahkan orang Indonesia sendiri yang dia tuh native speaker, ngomong bahasa Indonesia, reading comprehension itu masih zero, karena mungkin dia nggak ngebiasain ya baca. Jadi ya itu tadi, masih gampang kena hoax, suka nggak ngerti konteks, jadi suka salah ngerti. Makanya menurut gue ngebaca artikel dalam bahasa Inggris itu juga penting banget, juga buat mengasah critical thinking kita. Di website-website yang gue sebutin di poin sebelumnya, di sana juga available articles yang bisa lu baca, atau ya di internet gitu. Di Twitter kan ada banyak banget kan kayak news
news platform yang punya Twitter handle, ya lo bisa baca di sana seharian, terserah mau kapan, di mana aja. Terus selanjutnya, biasakan menulis pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya lagi belajar bahasa Inggris, ada yang namanya input sama output. Inputnya itu adalah kita mendengar, melihat, terus kita membaca. Dan outputnya adalah kita ngomong dan kita nulis. Dengan menulis bahasa Inggris, kita juga mengasah skill kita dalam building sentence. Dan itu penting banget. Gimana cara building sentence yang rapih gitu. Karena building sentence ketika lo lagi berbicara, itu kadang-kadang, not kadang-kadang, like generally, it's kind of different kalau lu lagi nulis. I'm aware of that because I'm a writer. Gue juga walaupun untuk permasalahan speaking gue udah gak ada masalah, tapi gue aware gue juga harus nulis dalam bahasa Inggris. Either itu cuma sekedar lu bikin caption di foto Instagram lu, atau di IG story, atau di Twitter gitu, atau lu bikin diary yang gak perlu lu publish juga bisa. Atau kalau kayak gue, lu punya blog, lu bisa pakai platform itu untuk nulis bahasa Inggris. Poin selanjutnya, kalau kalian pingin mencari kata, instead kalian pakai kamus Inggris Indonesia, gue lebih encouraging kalian untuk pakai kamus English. Kamus yang sering gue pakai adalah dictionary.cambridge.org. Di sana gue suka pakai karena explanation bahasa Inggrisnya mudah dicerna dan mereka juga memberikan sinonim-sinonim supaya gue lebih mengerti lagi maksud dari kata yang gue cari. Kalau gue ngerasanya kalau gue itu mencari suatu kata pakai kamus Inggris Indonesia itu gue seperti melarikan diri dari bahasa Inggris itu gitu loh. I know it sounds really stupid, but that's how I feel. Tadi gue sempat mention tentang output dalam belajar bahasa Inggris, yaitu menulis. Yang selanjutnya adalah ngomong. Poin selanjutnya adalah jangan takut ngomong bahasa Inggris. I know it's another cliche thing, tapi trust me, once lu udah bisa ngebuang semua insecurity lu, rasa lu intimidated by other people, skill lu ngomong bahasa Inggris tuh bakal cepet naiknya. So, what you need to do is just speak English every time. Lu bisa ngomong sama temen lu, terus kalau misalnya lu gak bisa nemuin partner buat ngomong, lu bisa ngomong sama diri gue sendiri. That's what I've been doing. Kalau misalnya gue lagi sendirian di rumah, kalau misalnya Paul lagi gak ada, atau dulu gue masih tinggal sendiri, gue selalu having like English conversation with myself. Jadi gue bertanya di dalam otak gue, dan gue jawab pertanyaan itu pakai bahasa Inggris. Apalagi misalnya gue lagi mau preparing for, kayak contohnya Sounds of Indonesia gitu, dimana gue harus ngomong bahasa Inggris. Gue kemarin-kemarin tuh gak sempat practicing my English, jadi agak-agak kaku. Gue akan start untuk ngomong bahasa Inggris lagi sama diri gue sendiri gitu. Apalagi karena gue kan ke-expose sama 3 bahasa kan, bahasa Inggris, Indonesia, Jerman. Misalnya pada suatu side rom itu gue lagi kebanyakan dengerin dan ngomong bahasa Jerman atau Indonesia, dan gue harus practicing bahasa Inggris gue. Nah biasanya gue ngomong bahasa Inggris. It happened recently pas gue lagi maraton Dark. Dark itu adalah Netflix original, bahasanya bahasa Jerman gitu karena dia emang German series. Pokoknya pas gue lagi maraton Dark season 1 sama season 2, bahasa Inggris gue tuh tiba-tiba kacrut banget. Setelah nonton Dark, gue jadi kayak, aduh susah banget sih kok gue mau ngomong bahasa Inggris lagi. Ya udah, akhirnya gue mulai ngomong bahasa Inggris lagi sama diri gue. Terus gue mulai nonton yang bahasa Inggris lagi. Kalau misalnya lu multilingual tuh emang agak-agak ribet sih, unless maybe if you're a genius, which I'm not. It's kind of a struggle karena di otak gue mixing like a lot of languages. Terus pas ngomong tuh gue harus kayak, oke, output gue harus bahasa apa ya gitu. Kayak otak gue harus memilah-milah bahasa apa yang mau gue omongin gitu. Terus cari teman bule. Kalian bisa juga pakai social media kalian, atau kalau dulu gue pakai Bassnet. Bassnet itu tuh juga social media, dan di sana gue punya kayak temen-temen sosmed gitu yang gue suka conversation pakai bahasa Inggris, dan itu juga ngebantu gue untuk latihan. Nah kalau Iman Usman, salah satu cara dia belajar bahasa Inggris adalah dia ke bandara di Padang untuk nyari bule dan untuk ngomong bahasa Inggris sama si bule-bule itu. Tips terakhir dari gue, jika kalian punya kesempatan, kalian bisa pergi ke luar negeri. Sebenarnya ada banyak banget benefit yang lu bisa dapetin kalau lu ke luar negeri. Survival kita buat berani ngomong bahasa Inggris akan keluar once kita sadar kita itu harus survive, ngerti gak sih? Jadi mau bahasa Inggris kita seancur apa, pokoknya yang penting gue bisa ke tempat yang ini yang gue tuju, atau gue yang penting bisa gak nyasar segala macam gitu. Karena kalau malu bertanya sesat di jalan kan. Salah satu alasan kenapa gue juga suka traveling adalah yaitu gue mengasah keberanian gue dalam ngomong sama stranger dan ngomong bahasa Inggris sama stranger in order untuk ya menyelamatkan diri gue pada hari itu di negara antah berantah tersebut gitu loh.
Itu aja sebenarnya tips-tips dari gue. Kalau gue kelupaan, paling gue akan tambahin di comment section, terus gue pin. Segala macam link yang gue sebutin tadi, gue akan taruh di description box. Sekarang giliran kalian yang sharing ke gue apa sih tips dan trik atau cara kalian dalam increasing English skills kalian. You can definitely share it with me and with other people in the comment section down below. Again, I want to remind you guys to subscribe to my channel, to support me by liking the video. Terus jangan lupa untuk mengaktifasi notification bell-nya supaya setiap kali gue upload video, kalian gak ketinggalan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!